karena Tuhan bersama-sama dengan kita. We thank you for everything you've done in our life, Lord. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. We longing for your presence, Lord Jesus.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yes, Lord Jesus, because you are our Father, you are our provider, Lord. You provide everything in our life. We thank you for that, Lord. You are the Spirit that we trust. Thank you, Lord Jesus. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami anak-anak muda-Mu butuh Engkau, Tuhan. Yes, Lord Jesus. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't
Hai teman-teman, apa kabar nih kita hari ini? Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, kami sangat bersyukur ya Bapa, kami bisa ketemu lagi walaupun secara online Tuhan. Dan saat ini kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya lewat firman Tuhan kami boleh dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, saat ini aku mau cerita atau mau sharing soal ketidaksempurnaan atau imperfect. Ketidaksempurnaan yang aku maksud saat ini adalah segala sesuatu yang ada di hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10. Di situ katakan gini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dalam perikop ini, kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir, di awalnya Paulus menceritakan bahwa dia punya begitu banyak kelebihan. Dia punya kelebihan bahwa dia bisa punya penglihatan, dia bisa melihat penglihatan ini dan itu. Tapi di akhir dari ayat ini dia bilang gini, bahwa dia punya satu kelemahan yang dia tulis itu adalah duri dalam dagingku. Dan dia mengatakan bahwa sudah beberapa kali dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tapi di ayat yang ke-9 Tuhan menjawab kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ketika Paulus mendengar hal itu, Paulus menjadi lebih bermegah atas kelemahan yang ia miliki, atas keterbatasan yang ia miliki. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang Paulus ingin sampaikan. Yang Paulus ingin sampaikan adalah, yang aku bisa simpulkan bahwa kelemahan kita, keterbatasan kita, keadaan yang tidak sempurna di sekitar kita, itu bukan untuk merendahkan diri kita, tapi untuk menggambarkan seberapa kuat Tuhan yang kita sembah. Dan keterbatasan kita itu ada untuk menggambarkan Tuhan kita yang tidak terbatas. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita mungkin semua memiliki banyak waktu dengan diri sendiri. Dulu mungkin kita punya begitu banyak kesibukan di luar rumah, yang kerja, yang sekolah, yang kuliah. Tapi sekarang kita punya banyak waktu sendiri di rumah. Dan kita bisa menjelajahi seluruh dunia dengan hanya menggunakan smartphone kita dan jari-jari kita, menggunakan sosmed kita. Kita bisa melihat kehidupan orang lain hanya dengan smartphone kita. Nah, di saat itulah biasanya anak-anak muda cenderung merasa stres, merasa depresi, karena biasanya di saat-saat seperti ini ketika kita melihat kehidupan orang lain melalui sosial media, terkadang ada anak-anak muda yang merasa bahwa aku gagal nih jalanin hidup, kok dia lebih baik, dia kehidupannya lebih baik, di umur segini dia punya kehidupan yang lebih baik daripadaku. Padahal kita lupa bahwa setiap orang yang menampilkan segala sesuatu di sosial media itu tidak 100% dari kehidupannya. Kita semua, setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelemahan. Nah, kita semua setuju akan hal itu, tapi kita lupa sehingga kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, rasa ketidaksempurnaan yang ada dalam sekitar kita, keadaan yang tidak sempurna yang kita lalui saat ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu bukan untuk merendahkan diri kita, namun itu adalah bisa menggambarkan kekuatan Tuhan yang kita punya. Untuk itu kita harus mampu untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ada dalam kehidupan kita. Apapun itu, Tuhan tidak ingin kita terlalu fokus kepada apa
yang menjadi keterbatasan atau kelemahan kita. Tuhan pengen kita fokus sama apa yang Tuhan punya dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat cara Tuhan mengalihkan fokus Paulus dalam ayatnya yang ke-9 di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, bahwa ketika Paulus fokus sama dirinya, fokus akan kelemahannya, di saat itu Tuhan mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, di saat itu Tuhan sedang mengalihkan fokus Paulus dari kelemahannya dia, dari keterbatasan dia, kepada kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Untuk itu kita harus mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Nah, gimana caranya kita bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan itu? Yang pertama, aku bawa ini dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah mau kenal sama Tuhan dulu. Kita buka dalam Mazmur 9 ayat 11. Nah, di situ dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang kalau kita tidak mengenal dia? Nah, mungkin kita tahu banyak ayat firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita tahu siapa itu Tuhan Yesus, kita tahu segala sesuatu tentang Tuhan dari cerita orang mungkin, tapi apakah kita percaya bahwa firman Tuhan itu bisa terjadi? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya? Karena yang paling penting itu bukan hanya kita tahu akan apa yang Tuhan akan lakukan, tapi yang paling penting adalah kita percaya dan kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Percaya kepada Tuhan dalam keadaan kita yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang kita mau, itu sangat gampang. Tapi ketika kita bisa percaya, tetap percaya sama Tuhan dalam keadaan kita yang tidak sempurna, itu adalah hal yang sulit. Saat ini kita baca dalam Markus 4 ayat 35-41. Di situ bercerita soal angin ribut yang diredakan. Namun aku mau ambil yang ayat terakhirnya. Di situ katanya, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, kalau kita baca itu murid-muridnya pada ikut Yesus di atas perahu, mereka bersama-sama dengan Yesus dan Yesus sedang tidur di buritan. Nah, di situ datanglah angin kencang, angin ribut yang hampir menenggelamkan mereka. Di situ kalau teman-teman baca, murid-murid sempat berkata bahwa mereka takut, mereka khawatir, mereka cemas melihat keadaan di sekitar mereka, dan mereka bahkan menyalahkan Yesus, bahwa mereka bilang, "Yesus, kenapa cuma tidur? Apakah kamu tidak peduli sama kami?" Mereka berkata, "Guru." Mereka memanggil Yesus dengan guru. Kita beranggapan bahwa murid-murid adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus dan pasti mereka sudah mengenal Tuhan. Tapi di saat itu mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih fokus kepada apa yang terjadi di sekitar mereka, ketidaksempurnaan yang terjadi di sekitar mereka, dibanding dengan siapa mereka sedang ada di dalam kapal. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa bukan masalah angin ributnya, tapi dengan siapa kita saat itu. Nah, ada satu hal yang sangat menarik yang dilakukan Yesus saat murid-muridnya panik, saat murid-muridnya takut. Nah, di situ kan kita semua tahu ceritanya bahwa Yesus memerintahkan badai itu untuk reda, dan mereka semua reda. Dan akhirnya murid-murid semua kagum akan apa yang Yesus lakukan. Nah, ini hal yang menarik yang Yesus lakukan dari ketidaksempurnaan yang kita miliki, yaitu Yesus bisa memperkenalkan siapa dirinya melalui setiap keadaan yang di luar ekspektasi kita. Jadi di tengah badai mungkin murid-murid takut, mungkin murid-murid tidak percaya sama Yesus, tapi Yesus tidak marah. Yesus hanya tanya, "Kenapa kamu tidak percaya?" Tapi Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak meninggalkan mereka. Nah, dari situ mereka melihat, sehingga mereka terheran, siapa dia? Dan di saat itu
Yesus bisa memperkenalkan bahwa Dia Tuhan yang tidak terbatas. Jadi dalam keadaan kita, it's okay jika kita sempat takut, it's okay jika kita sempat panik, it's okay jika kita sempat menyalahkan Tuhan atas keadaan apa yang kita alami saat ini. Tapi coba lihat dan coba pelajari apa yang ingin Tuhan katakan, dan Tuhan bisa memperkenalkan dirinya melalui badai, melalui keadaan yang tidak sempurna di sekitar kita. Aku mau cerita soal beberapa bulan lalu, di tahun lalu, bulan Oktober, dimana sebelum-sebelumnya aku merasa kehidupan aku itu kayak biasa aja dan semuanya berjalan dengan baik. Aku punya banyak planning, aku waktu itu udah mau internship dan lain-lain sebagainya. Dan aku melayani di gereja dari pagi sampai malam, kegiatan di kampus dari pagi sampai malam, dan aku menjalani hari-hari dengan biasa. It's great, but ada satu ketika di mana ketika aku cek laboratorium, cek kesehatan aku, dan di situ ternyata aku punya HB yang sangat rendah, dan semua orang terkejut, semua orang kaget bahwa kok bisa serendah itu, yang HB normal itu sekitar 12, dan waktu itu HB aku 5, sekian, dan semua orang terkejut, kenapa bisa. Waktu itu aku sempat shock, panik. Terus waktu bilang ke pemimpin aku, mereka bilang gini, stop melayani, jangan dulu melayani saat ini, pulihkan dulu kesehatan. Waktu itu aku merasa kayak, ternyata aku orang sakit, kayak aku merasa aku sehat, tapi waktu itu Tuhan bukakan bahwa you're not okay. Jadi ternyata aku sedang sakit, dan saat itu aku khawatir, aku takut, dan sempat menyalahkan Tuhan bahwa kenapa harus sakit. Jadi semuanya planning aku kayak terbengkalai. Setiap hal yang aku sudah rencanakan secara sempurna menurut aku menjadi tidak sempurna. Nah, akhirnya waktu aku di rumah sakit, aku istirahat dan aku harus transfusi. Waktu itu masuk 3 kantung, dan sangat bersyukur banyak orang yang menolong aku waktu itu. Dan saat itu aku belajar bahwa begini, kalau aku bisa kuat dengan keadaan aku yang tidak sempurna, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menunjukkan kelemahan aku saat itu, aku merasa itu kekuatan aku sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Tapi saat itu Tuhan menunjukkan bahwa ini loh kehidupan kamu, kelemahan kamu ini. Dan di situ aku merasa bahwa wow, kalau saat ini aku bisa WL loncat-loncat dengan HB5, aku bisa beraktivitas sampai tengah malam dengan HB5, dan aku masih selamat sampai hari ini, masih hidup. Itu semua kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Gitu. Nah, aku nggak tahu saat ini teman-teman perahunya lagi alamin badai apa, tapi satu hal yang aku mau bilang sama teman-teman bahwa bukan masalah badainya, bukan masalah ketidaksempurnaan keadaan di sekitar kita, bukan masalah kelemahan kita, tapi masalahnya kita lagi jalan sama siapa, kita lagi melangkah sama siapa. Tetap cari Tuhan, tetap minta tolongnya sama Tuhan, dan pasti Tuhan akan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi melalui setiap badai yang kita lalui. Caranya gimana? Ya banyak ngobrol sama Tuhan. Berdoa artinya kita ngomong sama Tuhan, baca Alkitab artinya kita dengar apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Dan mungkin ini kelihatannya terdengarnya membosankan, tapi ini cara yang paling ampuh untuk kita lakukan untuk saat ini. Dan sama halnya kayak kita mau kenalan sama orang, kita harus ngobrol sama orang itu. Dan begitu juga dengan Tuhan, karena kita baru bisa percaya sama seseorang kalau kita sudah kenal. Nah, poin yang kedua itu sayang sama diri sendiri. Nah, terkadang kita ini terlalu ingin terlihat baik pada semua orang. Kita ingin baik sama orang-orang di sekitar kita. Kita ingin orang lain melihat kita baik. Tapi
kita lupa untuk baik sama diri sendiri. Padahal dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 situ ini soal hukum Tuhan yang Yesus jawab sama mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memang menjabarkan dua hal ini dengan 2 poin. Hukum ini dengan 2 poin, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasih sama manusia. Tapi ingat, Yesus berkata bahwa hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Itu berarti dua hukum ini memiliki kepentingan yang sama. Kita tidak bisa melakukan hukum yang pertama tanpa melakukan hukum yang kedua. Kita tidak bisa melakukan hukum yang kedua tanpa melakukan hukum yang pertama. Untuk itu, dan di hukum yang kedua, Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus sadar bahwa mengasihi diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, mengasihi diri sendiri itu masuk dalam salah satu hukum Tuhan. Mengasihi diri sendiri itu beda sama mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu kita akan cenderung menjadi seorang yang egois. Tetapi mengasihi diri sendiri, ketika kita sayang sama sesuatu, kita akan berusaha untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Kita akan membuat sesuatu itu menjadi lebih indah. Ketika kita sayang sama sesuatu, kita akan memberikan segalanya untuk sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita akan memangkas setiap yang tidak baik yang ada dalam dirinya menjadi sesuatu yang baik. Dan kita akan merawatnya menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Nah, kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita akan memperlakukan diri kita dengan berhati-hati. Bahkan kita akan melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, seberapa sayang sih kita sama diri kita sendiri? Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Yang pertama, apakah saya melakukan diri saya dengan baik? Apakah saya mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri? Apakah saya menganggap diri saya itu penting? Nah, kalau kita aja tidak bisa sayang sama diri sendiri, bagaimana kita bisa menuntut orang lain untuk sayang kepada hal yang tidak kita sayang? Namun, ketika kita sayang sama diri sendiri, berarti kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oke, poin yang ketiga, yang terakhir adalah berharap sama sumber yang benar. Salah satu keterbatasan seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Dan satu-satunya pribadi yang tahu adalah Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang sudah sangat biasa kita dengar, tapi ini selalu menjadi ayat yang sangat powerful bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai Anca. Atau Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai teman-teman. Tuhanlah yang menciptakan kita dan Dia punya tujuan dalam menciptakan kita. Kita kembali dalam penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ Tuhan berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jadi, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah tentukan dulu tujuan apa Dia menciptakan manusia. Jadi, sebelum Tuhan menciptakan saya dan teman-teman, Tuhan sudah menentukan dulu tujuan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baru Tuhan menciptakan kita. Nah, dalam pandemi seperti ini, mungkin masa depan kita terlihat suram, terlihat blur, terlihat gelap, bahkan melangkah pun kita menjadi takut. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang mau menyelesaikan kuliah pun bingung saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Misalnya waktu aku dulu SMA, bingung mau ambil kuliah apa. Nah, setelah masuk kuliah akhirnya aku masuk kedokteran dan
ketika selesai pendidikan, aku bingung mau magang di mana, internship di mana. Nah, setelah ini, saat ini, kalau udah mau selesai internship, aku bingung lagi mau lanjut kemana, mau kerja di mana. Nah, masalah itu akan selalu ada. Masalah itu akan selalu ada, pilihan itu akan selalu ada. Masa depan kita akan ada setiap saat-saat dimana kita akan khawatir sama masa depan kita. Tapi satu hal, kita harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Lakukan yang terbaik. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, disitu bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau dalam terjemahan Easy Read Bible-nya mengatakan bahwa think about what He wants and He will help you go the right way. Ketika kita menjalani hari ini dengan memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan memikirkan kalau kita bikin ini Tuhan senang nggak ya? Kalau kita bikin ini Tuhan senang nggak ya? Pikirkan hal itu dan Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang harus kita lalui. Oke. Nah, saat kita bisa melakukan ketiga poin ini, maka kita akan melihat dan terkagum dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sekalipun dalam ketidaksempurnaan kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28, ayat ini mungkin sudah sering teman-teman dengar, tapi ayat ini sangat powerful. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu artinya termasuk kekurangan kita, termasuk keterbatasan kita, termasuk ketidaksempurnaan keadaan kita. Tuhan tetap bisa mendatangkan kebaikan dalam itu semua. Nah, kembali ke pembacaan kita di awal tadi, 2 Korintus 12 ayat 10. Di situ Paulus dari fokus sama apa kekurangannya dia berubah menjadi fokus kepada kekuatan yang Tuhan berikan bagi dia, sampai dia bisa berkata bahwa dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kekurangan kita, keterbatasan kita, keadaan kita yang tidak kita inginkan, setiap ketidaksempurnaan kita mengajarkan kita untuk menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, aku mau tutup sama ini, sama satu statement yang aku pelajari sendiri. Ketika kita merasa layak untuk mendapatkan sesuatu, maka kita akan kurang menghargai apa yang kita dapatkan itu. Namun, ketika kita mendapat sesuatu di dalam ketidaklayakan kita, maka kita akan lebih menghargainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you
Forsaken.
youth yang ada di rumah, saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah engkau yang sekolah, yang kuliah, bahkan yang bekerja. Dan apapun yang kau lakukan, ketika engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Dan pertolongan Roh Kudus, cinta kasih dari Tuhan akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan jemput kita kembali. Dalam nama Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin.